وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baik, kita mulai ya. Siapa yang baca duluan ini? Ukhti Mira ya? Halo, Ukhti Mira. Ya, Ustadz, Ukhti Mira. Sudah hadir, Ustadz, Ukhti Miranya. Baik ya, Ukhti Mira. Nama Ustadz. Ya, silakan baca. Halaman 63, Ustadz. Ya, ini halamannya di balik Adelin. Sudah, Ustadz. Ya. Ya ini ya. Syirku wahira qalbuka minhu. Ulangi sebentar. Ulangi sebentar, ulangi. Mulai, Ustadz? Ya, diulangi. Asyirku Iya. wahira qalbuka minhu. Tohiro atau tohir? Tohiro. Tohir, bukan tohiro. Tohir. Ini fi'il amr ya. Fi'il amr dari wazan fa'ala yufa'ilu, tohara yutahhiru, fi'il amrnya tohir, fa'il. Ya. Baik, terus. Asyirku tohir qalbuka minhu. Kaifa Kolbaka. Bagi maf'ul bi ya. Iya. Kolbaka berarti kolba. Ayo lagi. Tohir. Tohir qalbaka minhu. Kaifa Iya. utoh Kaifa utohir utohiru. qalbi minasyirki. Iya, terus. Utohiru qalbi bi an aqula li nafsi. Nafsi. Ya. Innan nasa la yanfa'unani asaytu wa la yanfudunani isukuk. Kurang jelas suaranya. Innan nasa. Apa Ustaz? Innan nasa la yanfa'unani in asaytu wa la in asaitu ya. Asaitu. In asaitullaha wa la yankidu minal iqabi yunkidu an qadha yunkidunani wala yunkidunani minal iqabi wa in ataqullaha lam yajlibu ilayya thawaba. Iya. Walladhi yajlibu thawaba wa yadfa'ul iqaba huwallahu. Iya. Kanal amru kadzalika falimadza billahi azza wa jalla. Ya, terus. Limadza tanwi bi'ibadati an tataqarraba ilal khuluqi. Ilal apa? Khuluqi. Ilal khalqi. Apa maksud? Bukan khu ya, kalau khu itu akhlak. Ya. Kalau khalqi itu pada Kalau makhluk. khalqi Ustaz? Makhluk. Khalqi itu makhluk. Limadza tanwi ibadatu an tataqarraba ilal khulqi wa lihadza man tataqarrabu ilal khulqi ila khulq wa lihadza man tataqarrabu. Tanya satu atau dua?
Satu Ustaz. Man taqarrabu. Apa? Ini fi'il madhi atau mudhari'? Fi'il mudhari Ustaz. Fi'il madhi. Taqarraba, man tafa'ala taqarraba. Berarti Ustaz, walihada man taqarrabu. Taqarraba Ustaz? Fi'il madhi ada yang didoma nggak belakangnya? Kalau nggak bersambung dengan wawu, nggak ada ya. Dia mabni alal fathiyah. Man taqarraba Walihada ilal khulqi bima ilal khalqi. yataqarrabu Ilal khalqi. Ilal khalqi bima yataqarrabu bihi ilallahi ibta'adallahu anhu. Iya. Wa anhul khalqi. Khalqu ya. Oh, nafsudat khalqu. Iya. Asyirku artikan syirikan. Itu adalah Ya, syirku bukan adalah. syirikan. Kesyirikan. Kalau kok Ulangi lagi kesyirikan. kesyirikan adalah membersihkan hatimu darinya. Enggak, ini bukan adalah. Ini tauhid itu kan fi'il amr ya. Ya kesyirikan, tahir qalbaka minhu, sucikan hati kamu darinya. Dari kesyirikan tersebut. Ya kesyirikan ya kita sucikan hati kita darinya. Sucikanlah hatimu darinya. Ya. Oh, nafsu. Nah, ya. Kesyirikan. Maka sucikanlah. Kesyirikan ialah Ustaz. Kesyirikan, maka sucikanlah. Kesyirikan, maka sucikanlah hatimu darinya. Iya, terus? Gimana cara mensucikan hati dari kesyirikan? Ya terus? Itu dengan mensucikan hati dengan berkata pada diriku, aku mensucikan bahwa hatiku dengan cara aku mengatakan kepada diriku. Bagaimana Ustaz, Afwan? Utahhiru qalbi, saya mensucikan hatiku ataupun aku mensucikan hatiku bi an akulah dengan cara aku mengatakan kepada diriku. Berkata pada diri sendiri maksudnya. Terus ya teruskan. Sungguhnya aku mensucikan hatiku dengan cara aku mengatakan pada diriku bahwa sesungguhnya tidak akan bermanfaat aku mendurhakai Allah dan mereka tidak akan menyelamatkanku dari hukuman Allah. Ulangi lagi, sesungguhnya bahwa sesungguhnya tidak akan bermanfaat untukku. Sesungguhnya manusia. Innan nasa, sesungguhnya manusia. Sesungguhnya manusia tidak akan bermanfaat untukku. Mereka tidak bisa memberiku manfaat. Ya, yanfa'uni tidak bisa memberikan aku manfaat in asaitullaha, jika aku memaksiatkan Allah. Memaksiati Allah. Bermaksiat kepada Allah maksudnya ya. Terus Mendurhakai beda Ustaz? Ya, bisa juga mendurhakai. Jika aku mendurhakai Allah dan mereka tidak akan menyelamatkanku dari hukuman Allah. Iya, benar. Dan jika aku mentaati Allah, mereka tidak akan memberiku pahala. Iya, benar. Tidak bisa mendatangkan pahala untukku. Ya, terus? Maka yang memberi pahala dan menolak hukuman dia adalah Allah. Iya, terus benar? Ya benar begitu. Mengapa engkau menyekutukan sesuatu dengan Allah Azza wa Jal? Iya, terus? Jika perkara
itu ya, idza kana al-amru kadzalika, jika perkaranya seperti itu, kenapa engkau menyebutkan Allah Azza wa Jalla? Gitu ya. Iya. Mengapa engkau berniat dengan ibadahmu untuk mendekatkan diri dengan makhluk? Mendekatkan diri kepada makhluk ya, bukan dengan makhluk, kepada makhluk. Iya. Mengapa engkau berniat ibadahmu untuk mendekatkan diri kepada makhluk? Karena iya. Inilah siapa yang mendekatkan diri kepada makhluk dan mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah berpaling darinya dan makhluk pun berpaling darinya. Ibtaid, menjauh ya. Dia menjauh. Iya, menjauh. Maka barang siapa yang bertakarub, mendekatkan diri kepada makhluk dengan sesuatu ibadah yang dia mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah tersebut ya, ini maka Allah akan menjauh darinya. Dan makhluk pun akan menjauh dari dia. Bukan cuma hanya Allah saja yang menjauh, tapi juga makhluk juga menjauh. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan kan ya, kalau Allah telah mencintai seseorang, idza kana Allah ahabba, idza ahabballahu abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril. Lalu dia mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, sungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai dia. Dan Jibril pun setelah itu mengatakan kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintai dia, dan akhirnya Allah meletakkan penerima ataupun membuat orang tersebut diterima di muka bumi. Begitu juga kalau sebaliknya, kalau Allah membenci seseorang, maka nanti dia memanggil Jibril, bahwasanya dia membenci seseorang, dan Jibril akhirnya membenci orang tersebut dan memanggil kepada penduduk langit untuk membenci orang tersebut. Lalu penduduk langit pun membencinya dan orang-orang di muka bumi pun membencinya. Ini bagi orang yang beriman ya, hak dalam masalah keimanan ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang bertakarub kepada makhluk, mendekatkan diri kepada makhluk, misalnya dia cari perhatian dengan bersedekah, cari ria karena makhluk pengen dipamer, ini akibatnya Allah akan menjauh dari dia, bahkan makhluk yang lain pun akan menjauh dari dia. Tapi di sini Mira paham? Ya Ustaz. Gimana engkau mensucikan hatimu dari kesyirikan? Bagaimana engkau mensucikan hatimu dari kesyirikan? Anak saluk. Saya bertanya. Dengan cara mendekatkan diri pada cara mendekatkan diri pada Allah. Tadi itu dikatakan di situ, bi an aku lali nafsi. Iya. Kan itu tadi ditanyakan, bagaimana caranya aku membersihkan hatiku dari kesyirikan? Aku membersihkan hatiku dengan cara aku mengatakan kepada diriku, sesungguhnya manusia tidaklah mereka memberikan manfaat kepadaku jika aku durhaka kepada Allah. Dan mereka tidak akan bisa menyelamatkanku dari siksa Allah. Dan jika aku mentaati Allah, mereka nggak akan bisa mendatangkan pahala untukku. Halo, paham? Nah ini termasuk apa ya, tips ya, ataupun metode cara untuk mensucikan hati dari kesyirikan. Jadi terutama dari perkara ria ya. Jadi dari perkara ria. Ini coba kamu perhatikan omongannya Syekh Utsaimin ini supaya apa ya, dicerna dengan dalam. Ini maknanya bagus sekali. Manusia itu nggak akan bisa memberikan kita manfaat kalau kita durhaka kepada Allah dan seterusnya. Baik, yang berikutnya. Yang berikutnya siapa ini? Novika, Ustaz. Mbak Novika ya? Belum hadir. Mbak Novika belum hadir? Iya. Iya, belum hadir, Ustaz. Mbak Novika belum hadir. Lagi sibuk nyetak kitab kan dia? Siapa yang mau menggantikan ini? Siapa yang mau menggantikan? Mas Ani ini siapa ya? Bukan. Ini ada Umur Rosani ya. Umur Rosani ini dia yang ada di grup Telegram ya, di grup Telegram, dan dia tadi ngechat Ana
Terus akhirnya minta ikut mau nyimak aja. Dan ini bawa ke sini, anak kasih linknya. Dan dia hanya nyimak saja karena memang belum wayahnya membaca ya. Oh ya, Ustaz. Nah, karena juga seperti yang kita ketahui kalau anak kita nambah anggota lagi kan otomatis waktunya lebih lama ya kan ya. Karena hanya dibatasi 11 saja memang. Nah, ini siapa yang menggantikan punya Mbak Novika? Ana Ustaz. Nah, Sabrina, tafadholi. Dari Al-Muhimmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syarih rahimallahu taala. Tapi enggak mengartikan Ustaz. Ya, nanti mengartikannya Mbak Nilma ya. Atau Ummu Khola atau Ibrahim. Ya, Ustaz, insyaallah. Oke. Ayo Sabrina. Al-Muhimmu ya akhi. Alijul qalbi daiman. Bukan yakni. Hah? Yang mana? Benar, yakni. Atas lagi satu. Oh, dari yakni. Yakni la yaziduhu. Naam. Yakni la yaziduhu taqarrubuhu. Ya. Ilal khalqi bima yaqrabuhu ya. Yuqarribuhu ilallahi illa bu'dan minallahi ya. wa minal khalqi. Ya, terus? Innallaha idza radiya anka ardo anka nasa. Iya, terus? Wa idza sakhata 'alaika ashata 'alaika nasa. Iya. Na'udzubillahi min sakhatihi wa iqabihi. Ya, terus? Al-muhimmu ya akhi alijul qalbi daiman. Bukan ini. Siapa yang tahu ini? Yang tahu jawab aja nggak apa-apa. Alaja. Alij. Alij. Siapa yang jawab tadi itu alij? Ya. Alij. Ini isim atau fiil? Yang pertama kalian tentukan dulu Fi'il amr. Fi'il amr. Dari kata alaja yu'aliju mu'alajatan atau ilajan. Fi'il amrnya alij. Kalau isim maf'ulnya mu'alijun ya. Fi'il amrnya alij, obati. Ya. Ustadz, afwan izin bertanya. Iya. Tadi yang wa idza sakhita 'alaika askhata 'alaikan nasa apa askhata 'alaikan nasu? Nasa. Iya, itu maf'ul bih. Jadi askhata itu fi'il muta'addi. Kalau sakhita atau sakhata ini fi'il lazim dengan bantuan huruf jar nanti muta'addinya. Alaika. Berarti fa'ilnya itu yang Allah. Allah ya. Oh ya, na'am. Syukran Ustaz. Nanti kalau dengan artinya kita akan lebih mengetahui lagi dengan artinya ya. Baik, teruskan dulu. Siapa ini? Sabrina. Alijil qalba daiman. Alijil qalba daiman. Kun daiman fi ghasilin lil qalbi hatta yadharu. Kama qala Allah Ta'ala kama qala Allah azza wa jalla ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Suratul Maidah al-ayatu al-hadi wal-rabi'una. Fattahirul qalbi bukan. Wa tahara yutahhiru. Terus? Tatahirun. Iya. Tatahirun. Fatadhirul qalbi amrun maqrumun jiddan. As'alullah Amrun. Ya, amrun. Ya amrun.
Amrun, tanwinnya amrun muhimun jiddan. Naam, Ustaz. Amrun muhimun jiddan. Ya. As'alullaha an yutahhira qalbi wa qulubakum. Ya. Wa an yaj'alna wa an yaj'alana Ya. lahu mukhlisina Ya. wa li rasulihi muttabi'ina. Baik. Ayo Munirma diartikan ya. Artinya, taruh sebentar Ustaz. Iya. Taqarrubah berarti tidak akan menambah kedekatannya kepada makhluk Pendekatan dengan pendekatan dirinya. Taqarrubuhu, pendekatan diri. pendekatan. Iya, pendekatan dirinya kepada makhluk la yaziduhu. Nah, gitu enak artikannya fa'il ya. Jadi dapat lagi kaidah. Oh, gini. Nah, jadi sebentar dalam mengartikan memang kalau ada jumlah fi'li ya, ada fi'il, ada fa'il. Ini kita artikan fa'ilnya dulu secara bahasa Indonesia ya, biar enak ya. Oh iya. Pendekatan dirinya kepada makhluk tidak, terus sebentar. Berarti tidak, ini yaziduhu berarti tidak akan menambahnya gitu. Ustadz? Nggak ada suaranya, Ustadz. Afwan. Ustadznya nggak ada, Bu. Keluar. Terus nunggu dulu aja ya. Ntar dulu. Halo. Assalamualaikum, salam kenal ya Umahat semua. Iya. Iya, Bu. Belajar itu nyimak dulu. Salam kenal, Bu. Ya, semoga sehat selalu ya. Amin. Demikian juga buat Ibu. Iya. Ini yaziduhu, hu-nya kemana ya? Ke taqarrub nggak, Bukan ya? Tidak akan menambah kedekatan ya. Berarti kedekatannya kepada makhluk tidak akan menambah kedekatannya gitu. Bukan. Bukan. Ya, nilai yaziduhu taqarrubu. Allahu a'lam. Nah, maksudnya yang sedang taqarrub tuh paling Mbak Novika udah bergabung. Assalamualaikum. Maaf ya telat. Giliran saya ya, baca ya. Iya Mbak Ima. Iya. Sudah hadir Ibu-Ibu. Tinggal ngertiin. Afan, Win, Ilma ya, Afan. Jadi gimana? Yakni Mbak Novikanya sudah hadir, Ustadz. Saya lanjut. Mbak Novikanya sudah hadir. Lanjut aja ya. Lanjut saya. Iya, lanjutkan aja dulu. Nanti Mbak Novika di double minggu depan ya. Ya.
Pendekatan dirinya kepada makhluk tidak menambah. Itu dihabiskan dulu sampai ilallah. Jadi nanti biar nggak keder maknanya. Oh, gitu. Pendekatan dirinya kepada makhluk dengan suatu ibadah yang mendekatinya kepada Allah tidak akan tidak menambah. Bu-nya kemana nih Ustadz? Ya kepada orang tersebut, kepada yang tadi bertakor. Oh, tidak menambah kepada dirinya gitu. Tidak menambah kepadanya atau kepada dirinya kecuali kecuali jauh dari Allah dan dari kecuali jauh dari Allah dan makhluk. Karena sesungguhnya Allah apabila telah ridho kepada engkau, maka Allah menjadi ridho. Menjadikan ridho. Iya. Berarti maka Allah menjadikan ridho atas kamu kepada manusia gitu. Menjadikan ridho manusia atas kamu gitu. Iya, oh gitu. iya. Menjadikan ridho manusia atas kamu. Dan apabila Allah murka atasmu, maka Allah menjadikan murka manusia atasmu. Na'udzubillahi min sakhotihi. Ngertiin. Kami berlindung kepada Allah dari kemurkaannya dan ikopnya, ikop hukumannya. Siksa, dari hukuman Allah. Iya, siksa atau hukuman Allah ya. Iya, siksa. Dan perkataannya Syekh Ibnu Utsaimin ini sesuai dengan hadis ya, seperti yang saya bacakan kan, ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan memanggil Jibril dan mengatakan kepada Jibril, saya mencintai si fulan, maka cintailah dia, dan seterusnya sampai hadis selesai tadi itu ya. Begitu sebaliknya. Nah, kalau justru dia seorang yang dia bertakarub kepada makhluk dengan mungkin dia ria dan semisalnya, ini justru nanti akan menyebabkan murka Allah dan juga akan dibenci manusia yang lainnya, gitu loh. Ya, teruskan yuk menerima al-muhim. Al-muhimu. Yang terpenting wahai saudaraku, rawatlah hati secara Ali itu obati. Rawat. Oh, obati. Iya, mu'alaj itu pengobatan. Ali itu obati hatimu atau apa obati. Ya? Dia juga rawat ya, tapi di sini maknanya mungkin ya mungkin bisa rawat atau peliharalah gitu ya. Ya, mungkin seperti itulah, atau obatilah atau peliharalah atau jagalah hatimu. Ya. Jagalah hatimu selamanya. Selalu ya. Jadikanlah ya atau terus-menerus gitu, atau konsistensi atau istiqomah. Kun daiman. Jadilah engkau orang yang senantiasa terus-menerus. Iya. Ya. Jadilah engkau orang yang senantiasa berada dalam taruh sebentar Ustaz. Ini ada backsound di belakang sebentar. Jadilah kun daiman, berarti jadilah engkau selamanya. Ya, jadilah engkau selamanya. Senantiasa ya, daiman itu senantiasa kan. Jadilah engkau senantiasa dalam keadaan membersihkan hati gitu. Iya, pencucian hati. Pencucian hati sampai sampai hati itu suci. Iya, terus sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Allah Azza wa Jalla berfirman, ulaikal ladzina, mereka itu adalah orang-orang yang tidak yang Allah tidak menghendaki untuk menyucikan hati-hati mereka. Iya. Jadi Surat itulah orang-orang yang Allah tidak inginkan untuk dibersihkan hatinya gitu ya. Ya, terus. Surat Al-Maidah ayat 41. Fatatahiru. Maka mensucikan hati adalah suatu perkara yang sangat penting, yang sangat utama. Yang sangat penting sekali ya. Yang sangat penting sekali. Iya. Aku memohon kepada Allah untuk mensucikan hatiku dan hati-hati kalian. Amin. Dan wa an yaj'alana
dan Allah menjadikan kami kita. dan menjadikan kita, dan Allah menjadikan kita orang-orang yang mukhlis dan orang-orang yang mengikuti Rasul-Nya. Iya, alhamdulillah, benar. Baik, berikutnya ya. Menilma lagi ya. Iya, Ustadz. Ini sebentar, Mbak Novika nggak apa-apa digantikan Munirma? Halo Mbak Novika. Sepertinya Mbak Novikanya keluar, Ustaz. Oh, Mbak Novikanya keluar? Izin di grup itu ada, Ustaz. Bentar. Ya udah kalau gitu teruskan aja Ibu Nirma, jangan lagi. Ya, Ustaz. Al-hadits samin. Wa an Abi Musa Abdullah bani Qaisin al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillahi muttafaqun alaihi. Baik, sebentar ya, sebentar. Saya mau nanya, Ukhtiwati, mana Ukhtiwati ada ini? Hadir Ustaz. Nah, perhatikan kata su'ila Rasulullah ya. Su'ila Rasulullah. Ini Rasulu, irobnya apa ini? Rasulu. Irobnya apa? Irobnya. Kemarin kalau ditanya irob berarti kamu harus jawab 4 dari 1. 1 dari 4, Afan. Rofa, nasob, jar, majzum. Kalau irob itu ada 4 ya. Kemarin kan di teori di materi nahwu shorof itu irob terbagi menjadi 4 ya kan? Apa aja itu? Rofa, terus? Iya. Nasob. Ini dia rofa, Ustaz. Nah, itu baru tanda rofa. Kemudian dia kan rofa ya. Tanda rofanya dengan apa dia, Ukhtiwati? Dengan doma. Dengan doma. Kenapa dengan doma, Ukhtiwati? Kok tidak dengan wawu atau alif atau nun? Karena dia isim mufrad. Nah, begitu ya. Jadi kalau ditanya irob, kamu kalau nggak rofa, nasob, jer, atau jazm. Adapun kedudukan, kalau kedudukannya apa ini? Sebagai apa? Dia sebagai fa'il, ya, sebagai naibul fa'il, itu ya. Kemarin soalnya di grup sebelah kamu salah ya, ngisi soalnya itu, ya, jawab soalnya itu ya. Tapi diteruskan, Ibu Nirma, asyarhu. Asyarhu wa fi lafzin lil hadisi wa yuqatilu li yara makanahu ayyu dzalika fi sabilillahi qala. Ini yang sahih insyaallah wali yura makanuhu, dimajulkan ya. Ya. Nah, wali yura makanuhu. Ana tadi cari di syarah hadisnya wali yura gitu ya, makanuhu. Wa yuqatilu liyura makanuhu ayyu dzalika fi sabilillah qala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Iya. Qauluhu man qatala litakuna fi hadza ikhlasun niyyati lillahi azza wa jalla. Wa hadha alladhi saqal mualliful hadis wa hadha alladhi saqal mualliful hadisu Hadisa. min saqa
Wa hadzal ladzi saqal mualliful haditsa min ajlihi ikhlasun niyati. Iya. Faqad su'ila rasulu anil ladzi yuqatilu ala ahdil wujuhis salasati. Syaja'atun wa hamiyatun wa liyura makanuhu. Iya. Terus? Ammal ladzi yuqatilu saja'atan fa ma'nahu annahu rajulun suja'un yuhibbul qitala li'anna rajula syuja'a muttasifun bisyaja'ati wa syaja'atu la budda laha min maidanin tadharu fihi Tuzhiru. Tuzhiru. Oh itu benar, tadharu. Nah, apa? Tadharu. Nah, nampak. Tadharu fihi. Fatajidus engkau tidak menemukan pemberani. Fatajidus syaja'ah yuhibbu annallaha yusayyiru lahu qitalan wa yudhiru syaja'atahu. Iya. Fahuwa yuqatilu li'anna syaja'un yuhibbul qitala. Syuja'un bukan syaja'un, syuja'un. Oh iya, syuja'un afwan. Li'annahu syuja'un yuhibbul qitala. Iya. Udah Ustaz sampai situ Ustaz. Oh sampai sini ya diartikan ya. Hadis ke-8 dari Abi Musa Abdullah bin Qaisin Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah ditanyakan, Rasul ditanya aja gitu. Iya, Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki yang tentang afwan. Rasulullah ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena keberanian dan berperang karena semangat dan berperang karena ria. Iya. Yang manakah dari hal itu yang termasuk di jalan Allah? Iya. Beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang berperang litakuna kalimatullah, untuk menegakkan kalimat Allah yang paling tinggi gitu ya Ustadz. Agar kalimat Allah tinggi. Agar kalimat Allah tinggi gitu Ustadz. Ya, ataupun untuk meninggikan kalimat Allah gitu aja. Untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia berada di jalan Allah, muttafaq alaih. Ya syarah penjelasannya. Wafi lafzin berarti dalam lafaz dari hadis ini gitu Ustadz. Enggak, dalam lafaz yang lain untuk hadis ini. Jadi kalau hadis itu kan lafaznya banyak ya. Misalnya dari Sahih Bukhari lafaznya seperti ini, dari Sahih Muslim lafaznya seperti ini, dalam misalnya riwayat Abu Daud lafaznya seperti ini gitu. Nah, ini dalam satu riwayat yang lain lafaznya itu dalam suatu riwayat yang lain lafaznya yaitu wa yuqatilu berarti dan berperang untuk dilihat tempat sebabnya gitu. Dilihat makannya, kedudukannya. Oh, kedudukannya, naam. Yang ria. Ini untuk menjelaskan yang jenis yang ketiga, wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riyaan. Nah, dalam hadis yang lain lafadznya wa yuqatilu liyura makanuhu. Dia berperang agar dilihat kedudukannya, dia pemberani lah, dia misalnya atau yang lainnya. Iya. Ya, dan dia berperang untuk dilihat kedudukannya. Ayyudzalika fi sabilillahi. Yang mana hal itu salah dulu. Manakah? Ya, manakah? Iya. Manakah ya hal itu termasuk ke dalam jihad di jalan Allah gitu kah Ustadz?
Manakah di antara ketiga yang telah disebutkan tadi itu yang termasuk fisabilillah? Ya, Manakah ya? Nilma, jadi kalau kayak ayu dalika, manakah yang itu? Nah, manakah yang itu? Nah, ini kalau menghartikan secara harfiah, nanti pendengar nanti akan bingung. Kamu artikan sesuai dengan bahasa yang lebih mudah mengerti orang dan tidak keluar dari jalur gitu aja. Manakah di antara disebutkan itu atau di antara ketiga jenis itu yang termasuk fisabilillah? Manakah di antara manakah di antara ketiga itu termasuk fisabilillah? Nyebutnya gimana ya? Iya benar. Termasuk jihad di jalan Allah gitu ya. Termasuk jihad fisabilillah. Termasuk jihad fisabilillah. Beliau berkata, barang siapa yang berperang untuk menegakkan, untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia berada di jalan Allah. Ya fisabilillah. Gitu. Ya, maka dia fisabilillah. Ya. Perkataannya, barang siapa berperang litakunu berarti untuk sesuatu gitu. Barang siapa berperang agar litakuna, agar keadaan atau agar keberadaan kalimat Allah yang lebih tinggi. Nah, ini fihada dalam kalimat ini dalam konteks man qatala litakuna ini adalah ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Berarti perkataan man qatala litakuna fi hadza dalam kalimat ini berarti ikhlasun niyati lillah, ikhlas niat karena Allah taala azza wa jalla. Udah. Allah azza wa jalla. Iya. Dan hal ini sebentar, alladzi saqal mualliful hadisa. Yang sebentar Ustadz. Sako ya suku saikun, saik pengemudi, supir saik. Dibawa. Oh, yang dibawa. Berarti yang membawa gitu. Mu'alif membawa hadis dengan alasannya dengan sebabnya yaitu ikhlas karena Allah. Dengan niat ikhlas. Iya, jadi ini dan ini yang dibawa oleh hadis yang dibawa oleh mu'alif ini kan min ajlihi karenanya yaitu karena ikhlas niat. Jadi mu'alif membawakan hadis yang ke-8 ini min ajli ikhlas niat. Karena sebab adanya ikhlas niat yang ikhlas. Itu ikhlas niat itu idhofatu sifat lil mausuf ya. Idhofatu sifat lil mausuf itu nanti ya mungkin di pelajaran nahwu ya. Ikhlas yang niat yang ikhlas. Dan ini yang mu'alif penyusun kitab Riyadhus Shalihin ini membawa hadis ini hadis 8 ini itu min ajlihi karena ikhlas karena niat yang ikhlas. Saya teruskan aja nih teruskan. Fakot. Dan sungguh Rasulullah SAW ditanya tentang yang berperang atas tentang orang yang berperang karena 3 sebab gitu. 1 dari 3 sisi. 3 dari 3 dari 3 sisi. Kan ada 3 kan? Wujud. Jadi Rasul ditanya. 1 dari 3 sisi ya. Kan yang pertama berperang karena apa? Sajaatan. Kedua hamiyatan. Ketiga riaan. Nah, Rasul ditanya salah satu dari ini tuh dari 3 ini, dari 3 wajah ini, dari 3 sisi ini mana yang fisabilillah gitu ya. Berarti ya Rasulullah ditanya ya tentang orang yang berperang atas salah satu dari 3 hal ini, yaitu keberanian, semangat, dan ingin dipandang dari kedudukannya. Iya. Kalau hamiyatan itu fanatik. Hamiyatan itu fanatisme. Iya, fanatisme itu.
karena membela fanatisme terhadap sukunya. Ini orang Arab Oh biasa. iya. Fanatisme. Adapun yang berperang karena keberanian. Sebentar. Untuk yuqatilu syaja'atan, ini dalam konteks lafaz yang lain, dia tuh ingin dikatakan pemberani. Jadi yang pas bukan karena keberanian, tapi karena ingin disebut pemberani oleh di sekitar manusia atau di sekeliling manusia, di antara manusia. Jadi Anda cari itu caranya ya, biar dia dikatakan pemberani di kalangan manusia gitu. Berarti ini semua sebenarnya yang buruk ya Ustadz? Iya, ini madmum semua, tercela tiganya ini. Yang satu karena biar dikatakan pemberani, yang satu karena fanatik membela kaumnya, membela sukunya, yang ketiga karena ria. Ini ketiganya ini tercela semua. Makanya Rasul nggak ada yang milih, nggak milih salah satu dari ketiganya ini nggak milih, tapi dia memberikan patokan mizan, timbangan. Barang siapa yang karena meninggikan kalimat Allah, itulah yang fisabilillah. Jadi dijelaskan di bawahnya nanti ya. Iya. Terus, adapun yang berperang karena ingin disebut pemberani, maka maksudnya bahwasanya seorang laki-laki yang pemberani. Yang ingin disebut pemberani apa berarti laki-laki yang pemberani gitu? Di sini disebutnya pemberani karena di sini dia sudah mensyarah hadis ini ya. Oh. Dalam berarti hadis ya. yang lain ingin dikatakan pemberani. Jadi kita bacain di sini aja. Dia laki yang pemberani, yuhibbul qital. Menyukai perang. Karena sesungguhnya Sebentar, saya mau nanya nih. Al-qital ini dari sisi dari sisi ilmu shorof, dia termasuk isim apa ini? Qital, isim fa'il. Isim fa'il. Khola. Aina kunti. Nah, Ustaz. Iya, ini qital ini termasuk isim apa nih dalam ilmu shorof kata Ummun Ilma, isim fa'il. Antum apa? Masdar. Umi Ibrahim. Umi Ibrahim kemana nih Umi Ibrahim? Halo Ustaz. Iya, ini kita ini. Kital, ini kata kital. Kitalun, ini isim apa ini namanya dalam ilmu shorof? Masdar Ustaz. Masdar. Dari wazan apa ini? Wazannya apa ini? Ikut wazan apa? Qatala yuqatilu qitan. Iya, qatala yuqatilu muqatalatan au qitalan. Jadi masdar untuk masdar. Ada 3 ya Ustaz. Nah, masdarnya ada 3. Ya, masdarnya muqatalatan. Qitalan. Iya. Ini salah satu masdarnya ya Ummun Ilma ya. Iya Ustaz. Ingetin fi'alan, sering keluar ini fi'alan, qitalan. Kemudian ilajan. Terus saya teruskan. Ya. Dia mencintai. Sampai mana tadi? Dia menyukai. Dia menyukai perang. Karena seorang laki-laki pemberani dicirikan dengan keberanian. Mutasifun apa? Tersifati. Ya, tersifati. Oh, tersifati. Mutasifun tersifati dengan keberanian. Ya. Dan keberanian harus mempunyai medan atau area gitu ya? Ya, medan medan atau area harus atau lapangan. Mempunyai medan untuk menunjukkan keberaniannya gitu. Ya, agar nampak di dalam medan tersebut keberaniannya itu. Tadhar. Oh. Agar nampak. Filenya mana nih filenya nih? Domir siapa ini? Tadhar. Syaja'ah. Syaja'ah ya. Hiya, domir hiya kembali ke syaja'ah. Agar syaja'ahnya itu, keberanian itu nampak fihi. Fi di dalam medannya, di dalam medan tersebut. Ya berarti agar keberaniannya nampak di dalam medan tersebut. Iya, kan karena butuh medan kan pemberian. Iya. Ya biar nampak. Terus kan fatajidu. Fatajidu. Maka engkau akan menemukan. Akan mendapatkan seseorang yang pemberani, seorang pemberani suka
Anallaha yusayyiru lahu qitalan. Suka bisa diartikan nggak gini nggak Ustaz? Suka apabila Allah memfasilitasi baginya qitalan itu perang gitu. Iya, dia Memfasilitasi perang baginya. memudahkan. Yassara yuyassiru, memudahkan. Yasir, ya apa? Yasir lana kulal umur. Yasir memudahkan. Yassara yuyassiru, yasir mudahkanlah. Dia menginginkan, Memudahkan. ya dia menyukai kalau Allah itu nanti menginginkan atau menyukai agar Allah memudahkan bagi dia untuk berperang gitu. Iya. Ya. Memudahkan bagi dia untuk berperang. Ya. Dan dia menunjukkan keberaniannya. Ya. Keberaniannya itu. Dan dia menampakkan keberaniannya itu. Dan dia berperang karena syuja'ah berarti karena ingin dilihat berani gitu. Enggak, di sini karena pemberani. Di sini iya pemberani aja, dikatakan pemberani aja. Oh. Karena ya. Syuja'ah dia pemberani. Iya. Karena taruh tadi mana sih? Lalu dia berperang. karena dia seorang pemberani yang menyukai perang, Masya Allah. Ya gitu. Iya Ustadz, udah. Tapi ini sini ya, kalau ini kan karena dia syekhnya ini sedang mensyarah hadis ini ya dia secara lafaz aja, nggak melebar luas gitu. Nah kalau dalam Fathul Bari itu disebutkan maksudnya pemberani itu dia ingin disebut di kalangan manusia dia itu pemberani gitu. Baik, ini yang berikutnya. Siapa ini? Adelin. Oh Adelin, khasnya ini khas. Iya. Ayo. Qala Syarih rahimahullahu taala asani yuqatilu hamiyatan ala qaumiyatihi ya Ustaz. Iya, qaumiyatihi. Hamiyatan ala qabilatihi, hamiyatan ala watanihi, hamiyatan li ayyi asobiyatin kanat. Asalisu yuqatilu liyura makanuhu ay liyurahu annasu wa ya'rifu annahu suja'un. Liyaro. Oh. Ini kata yaro, ro'a yaro itu membutuhkan muta'adi ya, membutuhkan fiil. Membutuhkan fiil apa? Membutuhkan maf'ul bih 1. Kalau aro, yuri itu 2 maf'ul. Kalau ro'a melihat, kalau aro memperlihatkan. Iya. Paham Adelin? Iya Ustaz. Iya, ro'a melihat, kalau aro memperlihatkan. Berarti di sini bacanya gimana nih? Liyuro atau liyaro? Liyaro ya berarti ya. Sini sudah ada fa'ilnya. Liyaro annasu makanuhu atau makanahu atau liyarohu. Liyaro annasu. Ini cukup 1 maf'ul bih. Berarti dia yaro. Ro'a yaro. Liyarohu annasu wa ya'rifu annahu syuja'un. Iya. Wa'adala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam andalika wa qala kalimatan mujazatan. Kalimatun mujazatan. Mujazatan mizanan. Iya. Lil kitali faqalu man qatala. Faqala. Oh iya. Faqala
Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Ya, terus. Wa'adalan nabiyyu alaihi salatu wassalamu an zikri hadhihi salasati. Iya. Aliyakuna a'ammu, benar nggak Ustaz? A'amma. Sebagai khobar dari kanannya ini. Liyakuna a'amma wa asmala berarti ya. Ya, wa ashmala. Li'anna rajulu rubama yuqatilu li'an rajulu. Saya ininya. Li'anna ar-rajula rubama yuqatilu min ajlil istila'i. Ya, istila'i. Istila'i alal autani, Iya, alal autani. wal buldani. Iya. Yuqatilu min ajli ayyahsula ala imra'atin. Sambung bacanya alam. Oh ya, alam ra'atin yasbiha minha ula'il qaumi. Wa niyatu la hadda laha lakinna hadal mizana alladhi dakarahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu mizanun tamun. Iya. Adalah wa min huna na'lamu annahu yajibu Itu. Mizanun tamun adlun. Oh, ini itu. Adlun. Oh ya. Mizanun tamun adlun wa min huna na'lamu annahu yajibu an nu'azzala. Ya. An tu'addala. Oh itu ya. ya. An tu'addalal lahjatu ya Ustaz. Ya, lahjatu. Lahjatu alladzi yatafawwahu. Oh ya, allati yatafawwahu al-yawma katsirun minan nasi. Iya. Lahjatu qaumin yuqatiluna lil qaumiyati. Iya. Al-qaumiyati al-arabiyati wal qitalu lil qaumiyatil arabiyati fatalun jahiliyatun. Jahiliyun. Qitalun jahiliyun. Ya. Man qutila fihi falaysa syahidan faqad ini ya. Faqadad dunya. Iya. Wa khasiral akhirata. Iya. Li'anna dzalika laisa fi sabilillahi. Al-qitalu li ajlil qaumiyati al-arabiyati huwa qatalun jahiliyun. Oh ya, salah. Huwa qitalun jahiliyun la yufidul insanu syai'an. La yufidul insanu atau insana? Oh, la yufidul insana syai'an ya Ustaz. Ini yufidu artinya apa yufidu? Memberi manfaat, bermanfaat ya. Siapa yang diberi manfaat? Manusia, berarti dia insana. Insana ya. Udah sampai situ aja. Ayo diartikan dulu. Yang kedua, berjuang karena fanatik gitu ya Ustaz. Diputar dulu itunya apa? Halaman. Yang kedua, berjuang atau berperang karena fanatisme, fanatik terhadap kaumnya, ya, terhadap satu fanatik kepada kabilahnya, fanatik kepada tanah airnya gitu, Ustaz. Iya, jadi artikan aja fanatik kaum, fanatik kabilah, fanatik negerinya. Negerinya, fanatik kepada sesuatu yang difanatikinya. Oh, gitu. Asabiah. Yang difanatikinya. Yang ketiga, berperang untuk mendapatkan kedudukan ya tadi Ustaz ya. Agar dilihat, Ayo.
agar dilihat kedudukannya, yaitu agar manusia melihat kedudukannya, gitu ya Ustaz. Melihatnya. Iya, melihatnya ya. Dan kan ini kan fisabilillah kan termasuk ibadah ya, berjuang di fisabilillah kan termasuk ibadah. Nah, sama seperti orang yang mengerjakan sholat agar dilihat manusia, sama seperti dia berjihad agar dilihat manusia. Iya. Agar manusia melihatnya. Ya, gitu dia. Dan mereka mengenalnya atau mengetahuinya. Mengetahuinya Ustaz ya? Ya, bahwa dia adalah pemberani. Iya. Terus adalah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat adil gitu ya? Enggak. Iya, kata adalah ini banyak maknanya nih. Ada adil, ada berpaling. Kamu lihat, adalaan itu berpaling. Oh, berpaling. Adalah disambung huruf jar'an itu berpaling. Jadi kalau di kamus itu ada fi'il. Suaranya enggak ada Ustaz, afwan. Itu dalam jauh. Ini jauh nggak sekarang? Jauh sekali. Masa? Udah. Nah, jadi kalau di kamus, kamu lihat ada fi'il nanti biasanya digandengin dengan huruf jar ya kan? Ini bermaknanya memiliki maknanya masing-masing, maknanya berbeda-beda. Oh iya. Iya, jadi kalau misalnya rogiba plus rogiba fi dan rogibaan ini beda. Rogiba fi mencintai, rogibaan ini membenci. Yang dalam hadis kan rogibaan sunati barang siapa yang membenci. Tapi rogiba fi itu menyukai, mencintai. Agak jauh Ustaz suaranya apa? Oh, masih jauh ini. Nah, sudah lumayan. Nah, jadi untuk fiil yang kamu lihat di kamus itu, kamu lihat juga huruf jarnya yang membarenginya. Nanti kan suka-suka ada huruf jar yang membarenginya kan kalau di kamus itu. Nah, itu memberikan makna berbeda kadang-kadang. Seperti contohnya rogibaan. Itu artinya membenci. Kalau rogiba fi menyukai ya atau mencintai. Seperti dalam hadis kan man rogibaan sunati falaisa minni gitu kan. Barang siapa yang benci sunahku maka dia bukan golonganku. Nah, begitu juga di sini adalah an. Ini artinya berpaling, meninggalkan. Iya, meninggalkan. Dia meninggalkan. Nabi meninggalkan pertanyaan tersebut, ketiga pertanyaan tersebut. Dan berkata kalimat yang apa ini? Dan mengatakan kalimat yang mujazah, yang ringkas. Oh. Yang ringkas timbangannya untuk dan yang ringkas mizanan yang sebagai timbangan. Oh, yang ringkas sebagai timbangan untuk berperang, maka beliau berkata, barang siapa yang berperang untuk apa tadi? Takunu. Untuk keadaan untuk meninggikan. Gitu ya Ustaz ya? Ya, untuk meninggikan kalimat Allah, maka untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia di dalam jalan apa? Maka dia dalam fisabilillah. Ya, maka dia jihad fisabilillah itu. Jadi ya, kan Rasul ditanya tentang tiga macam orang yang berperang itu kan. Nah, Nabi nggak menjawab dari salah satunya itu, tapi dia meninggalkan ketiganya. Justru Nabi memberikan kata yang ringkas, yang itu sebagai timbangan dalam masalah peperangan yang dikatakan nanti fisabilillah. Nah, Nabi memberikan timbangan barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu tinggi, itulah yang dikatakan fisabilillah. Baik ya, terus? Kalau ini wa adalah nabiyyu alaihi. Berarti sama masih meninggalkan. Kalau ini iya, wa adalah nabi an dzikri. Oh, jauh sekali. Di sini penjelasannya nih. Iya, jauh. Nabi SAW meninggalkan dari penyebutan tiga ini. Ya, yang mana nih tiga nih maksudnya nih? Yang tadi berperang karena hamiyatan, syaja'atan, dan riaan ya kan ya? Ini apa nih Ustaz? Amma umum. Liyakuna agar jawabannya itu merata. Agar lebih mengumum. Iya. Iya, lebih umum jawabannya agar lebih umum dan lebih merata. mencakup.
Oh, mencakup. Nah, iya kan karena perkataan Nabi itu ringkas. Barang siapa yang berperang karena untuk meninggikan kalimat agar kalimat Allah tinggi, itu perkataan yang ringkas tapi umum dan mencakup, meluas, luas. Cakupannya itu luas. Ya, itu cakupannya luas. Jadi Iya. Nabi meninggalkan ketiga pertanyaan tadi dan Nabi justru memberikan satu jawaban yang ringkas yang lebih umum jawabannya itu. Maksudnya mencakup kepada yang lainnya gitu. Karena memang Nabi diberikan kelebihan ya, 5 kelebihan atau 6 kelebihan dari nabi-nabi sebelumnya. Siapa yang tahu di sini? Ayo aku mau atas pengetahuan kalian ini. Ummu Khala. Aina kunti. Jawami'ul kalim, Ustaz. Jawami'ul kalim. Ummu Ibrahim. Ummu Ibrahim. Nggak dengar. Ummu Urwah. Ummu Nilma. Ummu Nilma. Lainnya yang tahu tadi dijelaskan sama Ummu Khala Jawami'ul kalim. Yang lainnya? Apa tadi apa pertanyaannya? Nabi diberikan 6 kelebihan atas nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya apa tadi? Salah satunya. Al-Quran? Enggak. Itu yang seperti dikatakan oleh Ummu Khala, yaitu Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kata yang ringkas, tapi cakupannya luas. Jadi Fudi Malal Anbiya bisitin. Jadi aku diberi kelebihan dari para nabi-nabi sebelumnya yang tidak diberikan kepada mereka dengan 6 perkara. Di antaranya pertama Jawami'ul kalim. Kalimat yang ringkas tapi cakupannya luas. Kemudian yang Anda ingat ya, dijadikannya bumi sebagai tempat sebagai alat untuk bersuci dan tempat sujud ya. Kemudian aku diberikan keutamaan juga dilemparkannya rasa ketakutan ke dalam musuh-musuh hati ke dalam hati-hati musuhku sejarak sebulan perjalanan. Tapi ini kata yang ringkas, tapi maknanya umum dan ashmal, lebih mencakup. Teruskan ayo Muadirin, biar nggak panjang lebar. Iya, karena sesungguhnya laki-laki seseorang laki-laki mungkin dia berperang untuk alasan Rubama itu kadang dia berperang untuk alasan menguasai suatu daerah gitu atau tanah air gitu ya Ustaz. Menguasai negeri-negeri atau negara-negara. Sebentar Ustaz, ada ini suaranya feedback. Sebentar. Sudah. Karena sesungguhnya seseorang kadang dia berperang untuk alasan menguasai suatu daerah atau tanah air gitu. Waton itu negeri ya, menguasai negeri atau negara. Dan negeri. Dan dia berperang untuk alasan atau sebab meraih seorang wanita. Iya. Dia Ustaz yasbiha yang dia menyandranya dari kaum mereka gitu Ustaz. Ya itu untuk biasanya kan kalau wanita kan jadi budak ya. Dan kalau budak ini kan nanti bisa digauli gitu ya. Iya. Iya gitulah. Dan niatnya tidak ada batasan gitu. Dan untuk niat itu nggak ada batasan. Niat itu nggak ada batasan. Cuma di sini Nabi memberikan mizan, timbangan. Lakinna hadzal mizan. Dan niat itu nggak ada batasan, nggak memiliki batasan. Memang niat itu nggak memiliki batasan. Dan Nabi akan tetapi itu. Akan tapi timbangan ini. Akan tetapi timbangan ini yang Nabi sebutkan ya, Nabi SAW sebutkan mizan timbangan yang sempurna gitu ya Ustaz. Ya, dan adil. Iya. Ini mizanun tamun, mizanun sebagai apa ini? Oh ini
ini khobar lakina ya Ustaz ya? Khobar lakina jauh sekali ya khobarnya ya. Benar nggak Ustaz? Iya benar, khobar lakina. Lakina hazal mizan, mizanun tamun adlun gitu ya. Jauh sekali. Baik. Terus wamin atau wamin dari sana atau dari sini ya? Di sinilah, Yuna, sini. Di sinilah. Dari sini kita mengetahui ya Ustaz? Iya, kita mengetahui bahwa sesungguhnya bahwasanya wajib antu adalah apa tuh adalah yu'adilu meluruskan diatur meluruskan wajib diluruskan yang jahil gitu. Allah jatuh bahasa bukan, ya emang ada dulu kader nih masalah ini ya. Lahja itu kan dialek atau logat ya. Nah ternyata lahja itu bermakna apa ya, pemikiran ataupun apa sih kalau bahasa Indonesia, paradigma apa ya? Paradigma itu apa artinya ya? Apa ya Ustaz? Ya pemikiran itu. Kalau yang Anda lihat itu pemikiran. Kalau Anda tanyakan ke sana ke orang Sudan, dulu pernah nanya tentang orang Sudan itu pemikiran lah. Itu bermakna pemikiran, uslub, tarikoh. Kalau di bahasa Indonesia mungkin paradigma. Cara pandang Ustaz, boleh? Ya, cara pandang. Atau pemikiran atau cara pandang lah ya. Karena dari sinilah kita mengetahui bahwasanya wajib untuk kita atau untuk diluruskan cara pandang yang bentar ya, bentar. Ya, ayo. Halo. Sebentar Ustaz, mic-nya belum dibuka ternyata. Ya. Tadi ada tamu sebentar. Ya. Berarti wajib untuk meluruskan cara pandang yang yatafawahu pengucapan. Digembar-gemborkan, diucapkan atau diucapkan oleh yang diucapkannya dan pada hari ini dari banyak orang. Gitu Ustaz. Kebanyakan orang. Iya, suaranya nggak ada Ustaz. Halo? Iya Ustaz, nggak ada suaranya. Iya ya Bu ya. Keluar, terpental suaranya. Tadi yang cara pandang itu yang mana ya itu ya? Allah jahtu. Oh itu. Yang itu antu adal adalah ya. Allah jahtu. Jahtu allati yatafawahu. Itu Bu. Itu apa tadi artinya? Antu adalah untuk meluruskan. Ustaznya nggak ada nih. Iya, untuk meluruskan cara pandang. Iya.
yang apa itu yatafawwahu tadi Yang orang-orang gembar-gemborkan katanya. yang gembar-gemborkan padanya pada hari kasiru apa kasiro? Yang banyak dari orang-orang yang gembar-gemborkan dengannya pada hari ini gitu. Begitu. Nah, artinya itu dulu ya. Oh, afwan Mbak Adeline. Iya, Bu. Ana undur diri ya. Suami Ana pulang. Iya, mangga. Ini Ustadznya juga. Ustaz ya. Jazakumullah Iya. khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tunggu ya teman-teman. Ini Ustadznya udah masuk lagi. Iya, sebentar. Umadelin gimana? Diulangi lagi. Iya Ustadz. Tadi sampai kasirun minan nas. Iya, jadi dari sinilah kita mengetahui bahwasanya wajib untuk diluruskan pemikiran-pemikiran yang yatafawwahu al-yauma yang diucapkan oleh kasirun minan nas, kebanyakan dari manusia al-yauma pada hari kita ini. Gitu ya. Halo? Iya Ustadz, satu paragraf lagi. Iya, teruskan. Pemikiran kaum, gitu ya Ustadz, lahjatul qaumin. Ya, lahjatul qaumin. Ya, pemikiran kaum yang mereka berperang untuk kaum gitu. Ya, karena kaumnya ya. Ya, untuk kaumnya dan kaum Arab. Nah, di sini badal untuk kaumnya maksudnya kaum Arabia. Oh iya. Karena memang kebiasaannya orang-orang Arab itu berperang karena kaumnya ya. Kalau kita mungkin karena suku ya. Iya. Iya, terus kan. Dan berperang untuk kaum Arab adalah peperangan yang jahil gitu, Ustaz. Iya, perang jahil. Dan ini nggak hanya untuk kaum Arab ya, bahkan untuk suku-suku yang ada di dunia ini ataupun dari semua yang ada. Kalau berperang karena suatu suku, ya karena membela sukunya, ini adalah peperangan jahiliyah. Iya. Iya, jadi kalau di Indonesia pun marak dulu ya, peperangan kaum suku ini dengan suku itu. Ya, man kutila. Siapa yang diperangi gitu ya Ustaz ya? Man, barang siapa. Oh, barang siapa yang diperangi di dalamnya, maka bukan. Beda. Qatala membunuh. Kalau qatala memerangi. Oh, kutila berarti dibunuh. Iya, terbunuh atau dibunuh. Barang siapa barang siapa yang terbunuh dengannya, maka bukan syahid gitu. Di dalamnya, di dalam apa ini? Di dalam peperangan jahiliyah tadi. Maka dia bukan syahid. Iya, jadi kalau yang meninggal itu ya bukan dikatakan syahid. Nah, kalau beda dengan orang yang berperang karena agama Allah, dia kalau meninggal dikatakan mati syahid. Dia kehilangan dunia dan merugikan akhirat. Ini pada dunia wa khusrat akhirah, ini rugi dunia akhirat gitu ya. Iya, berarti li'anna dzalika karena itu bukan di jalan Allah. Iya, jadi yang membela kaum ini rugi dunia akhirat, sudah mati nggak dapat pahala syahid lagi ya, karena bukan di jalan Allah. Terus apa ini? Alkitab, peperangan untuk kaum Arab, dia adalah peperangan yang jahil dan tidak bermanfaat untuk manusia sedikit pun. Iya, jadi peperangan disebabkan karena membela kaum ini adalah peperangan jahiliyah yang tidak memberikan faedah, manfaat kepada seorang insan sedikit pun. Jadi itu dikatakan rugi dunia akhirat. Terakhir berarti Umu ini terakhir ya. Umu Ibrahim udah izin keluar, suaminya udah pulang Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa. Dia baca nggak sih hari ini? Enggak baca. Terakhir Bu Eni ya? Iya. Ayo Bu Eni.
Walidzalika ala rogmi min quwwati diayati lil qawmiyatil arabiyati lam nastafid minha syai'an. Fal yahudu stawlaw ala biladina wa nahnu tafakkakna. Dakhala fi mizani hadhil qawmiyati qawmun kufarun minan nasara wa ghairin nasara. Wa kharaja minha qaumun muslimuna min ghairil arabi fa khasarna malayinal alami malayinan nasi Fa khosirna. Khosirna. khosir na'am fa khasirna malayinal alami malayinan nasi min ajli hadhil qaumiyati wa dakhala fiha qaumun la khayra fihim qaumun idza dakhalu fi syai'in kutiba alaihil khidlanu wal khasaru wal khasaratu. Iya, khasaratu. Khidlan ya dibaca khi ya. Hanya khonya di kasro ya. Ini keliru nih. Banyak manusia memang keliru kan disebutkan dalam ini ya. Sampai situ aja. Oleh karena itu, karena itulah meskipun dari kuatnya propaganda nasionalisme gitu, Ustaz. Iya, propaganda kaumiyah ya. Ya kaumiyah juga mungkin nasionalisme. Bisa dengan nasionalisme ya, bisa, tapi kalau nasionalisme kan lebih besar cakupannya ya. Ya per negara, Ustaz, kalau nasionalisme. Ya kalau kaum ini kan cakupannya per kaum, per suku gitu ya. Tapi ya mirip sama juga sih, cuma beda cakupan. Kebangsaan juga enggak sama masuk sih. Masuk. Jadi kalau seorang tuh berperang karena bangsanya atau karena kaumnya atau karena tanah airnya, semata-mata karena itu nggak dikatakan syahid kan, pernah kita lewati. Jadi gini, meskipun dari kuatnya propaganda kebangsaan Arab, kita tidak bisa mengambil manfaat darinya. Iya, tidak sesuatu bisa pun. Sedikit pun. Iya. Maka Yahudi menguasai atas negeri-negeri kita. Iya. Dan kita menjadi terpisah atau hancur. Terpecah belah. Tercerai-berai. Kita menjadi tercerai-berai. Kemudian dakhala masuk ke bentar. Kaumiyahnya itu berarti nasionalisme ini masuk dalam timbangan. Dalam timbangan. Iya. Dalam timbangan kaum kufar gitu, Ustaz. Jadi kan ini lagi menjelaskan tentang kaum yang berperang karena kaum yang berperang karena membela kaumnya ya, karena membela nasionalismenya gitu ya, mungkin ya, atau membela bangsanya. Nah, maka masuk dalam mizan ini jenis yang pertama ini yaitu kaumun kufar, itu kaum orang-orang kufar dari kalangan Nasoro dan selain Nasoro. Ya, berarti yaitu kaum kufar, yaitu kaum Nasrani dan yang selain Nasrani. Iya. Kemudian dan keluar. Kaum Muslim telah keluar darinya. Gitu. Dari mana ini? Dari kaum kufar itu. Enggak, mizan, minha. Kan dari mizannya. Oh iya Ustaz. Dari mizannya. Nah, karena kalau kaum muslim itu berperang karena kalimat Allah tinggi kan, bukan karena membela kaumnya, maka dia keluar, nggak masuk dalam timbangan ini, gitu ya. Yang sini paham umum ini? Insya Allah, Ustaz. Ya, jadi kalau kaum muslimin dia keluar dari timbangan ini, karena memang kaum muslimin berperang agar kalimat Allah itu tinggi. Berarti min ghairil arabi dari selain Arab gitu, selain orang-orang Arab gitu. Iya, karena orang Arab ini kebanyakannya mereka berperang yaitu untuk membela kearabannya itu, membela kaum Arabnya itu. Ini menurut beliau ini, karena beliau orang Arab, tahu lah mungkin orang Arab sana ya.
Nah, Ya, kemudian terus fahasyirna itu kita kehilangan jutaan orang. alim itu ini alam di sini apakah bermakna alam atau alim? Kalau alim berarti orang berilmu, kalau alam ini ya berarti kehilangan jutaan Umat iya, itu juga masuk. So. iya masuk juga ya. Kita Jutaan kehilangan jutaan umat atau ilmu, jutaan manusia karena disebabkan nasionalisme ini. iya karena nasionalisme ini benar. Terus kemudian yang masuk ke dalamnya kaum yang masuk ke dalamnya tidak mendapati kebaikan di dalamnya gitu. Ini dan masuk di dalam mizan ini juga sebuah kaum yang la khairu fihim, tidak ada kebaikan pada mereka. Bentar, saya catat dulu. Dan yang masuk ke dalam timbangan ini itu sebuah kaum dan masuk juga dalam timbangan ini kaumun, sebuah kaum yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada kebaikan pada mereka ini, pada kaum ini. Himnya pada kaum. Nah, tidak ada kebaikan pada kaum itu. Kemudian itu suatu kaum. Yaitu suatu kaum yang jika mereka masuk ke suatu tempat gitu ya, Ustaz. Suatu hal ya pada suatu hal ditetapkan atasnya kerugian. Enggak, khidlan itu ketelantaran, dibiarkan, nggak ditolong. Nggak ditolong oleh Allah, dibiarkan begitu saja. Oh, dibiarkan. Berarti kayak istilahnya keterlantaran. Ya, keterlantaran dan juga khosaro, kerugian. Dan kerugian atau kehinaan. Ya, di sini ulama yang dimaksud kaum ini kaum siapa kita nggak tahu nih ya. Cuma di sini beliau memberikan dengan bentuk siyak nakiro, jadi umum. Jadi dan masuk juga di dalam mizan ini sebuah kaum yang tidak ada kebaikan pada mereka, itu suatu kaum yang jika mereka masuk di dalam satu hal, mereka ditetapkan maksudnya mereka dibiarkan begitu saja dan akan merugi. Ulama ini kaum yang mana aku nggak paham ini. Saya belum paham Ustadz yang tentang timbangan-timbangan tadi itu. Jadi kan di sini kan ada tiga kan Nabi ditanya tentang 3 hal. Yang tadi itu. Orang yang berperang karena kaumiyah, karena nasionalisme, karena terus yang kedua karena kejahatan, karena keberanian, dan karena ria, ya kan? Nah, ini ketiganya ini Nabi nggak menjawabnya, tidak memilihnya dan meninggalkan ketiganya ini, tapi Nabi justru memberikan kalimat yang ringkas, yang itu lebih mencakup dan lebih umum, yaitu kalimat barang siapa yang berperang karena agar kalimat Allah itu tinggi, dialah fisabilillah. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan tentang apa yang digembar-gemborkan pada hari kita ini di kalangan orang Arab sana, bahwasanya pemikiran itu berupa pemikiran untuk membela kaum. Nah, diantaranya ini bukan membela kaum ataupun gimana ya? Nah, di sini saya ini ingin menjelaskan, meluruskan bahwasanya di Arab sana yang ketika terjadi gembar-gembor untuk membela kaum, membela orang Arab, membela bangsa Arab, ini perlu diluruskan karena yang semacam ini tidaklah dikatakan fisabilillah, tapi karena ini perang kaumiyah, perang karena membela suatu kaum atau suatu bangsa Arab. Bangsanya sendiri. Halo? Iya, Ustaz. Ya, seperti itu. Nah, dan yang termasuk, kemudian belum melanjutkan lagi, yang termasuk dari perang karena nasionalisme atau perang karena membela kaum atau membela bangsa, mutlak yang membela bangsa tok gitu ya. Ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang kufar, kaumun kufarun dari kalangan Nasoro dan selain Nasoro. Dan keluar darinya dari timbangan yang membela kaum ataupun membela kaum atau membela nasionalisme, ini kaum muslimin keluar karena kaum muslimin berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Alhamdulillah. Nah, Ustaz. Terus, nah di sini maka dari sini kata beliau ingin diluruskan 2 perkara yang digembar-gemborkan manusia, yaitu yang pertama lahjatu qaumin yuqatilul lil qaumiyah, pemikiran sebuah kaum atau pemikiran sebuah bangsa atau pemikiran sebuah suku yang mereka berperang karena bangsanya atau karena sukunya.
Nanti yang kedua ada di bawahnya lagi tuh nanti setelah di bawah kamu yang membaca itu, walah jatusaniyah, pemikiran yang kedua, qaumun yuqatilu lil waton, kaum yang berperang karena negara. Berarti di atas ini sebuah kaum ya. Di atas ini sebuah kaum, cakupannya lebih kecil gitu, cakupannya lebih kecil. Kalau yang di bawah yang kedua ini yang lebih besar, yang kalau sering kita kan kalau di Indonesia kan digembar-gembarkan hubul waton minal iman gitu kan ya. Nah, ini yang kedua ini nanti yang akan kita baca insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kalau yang atas ini, jadi yang atas ini nampaknya kalau diartikan nasionalisme kurang pas. Kenapa? Karena cakupannya hanya kaumiyah saja, hanya sebuah kaum Arab atau apa ya? Bangsanya, bangsa ya, Arab gitu. Mungkin bahasa Arab juga bisa ya, cuma tidak sebesar cakupan yang kedua ini kayaknya. Kalau alam. Setingkat suku gitu, Ustaz. Ya mungkin sedikit kalau dulu di zaman Rasul itu kan suku Aus dan suku Khazraj itu ya yang berperang sebelum Nabi datang itu kan. Nah ini kemungkinan yang dimaksud adalah seperti ini. Jadi suku-suku yang ada di Arab sana dulu kan sebelum datang Nabi kan mereka saling berperang. Ini yang dimaksud adalah seperti itu. Kalau alam mungkin cakupannya lebih kecil gitu. Nah, Ustaz. Cuma sama saja. Mau cakupannya kecil atau besar sama saja karena yang kedua juga harus perlu diluruskan, yaitu berkaitan dengan pemikiran membela negara ya. Tapi ini hanya membela negara ya, toh yang murni membela negara tanpa ada yang bela-bela negara Islam ataupun semisalnya ya. Baik. Ya. Saya sudah ya, ini berarti sudah selesai 5 orang ya, atau 6 orang yang baca ini. 5 ya. 5. Ya, baik. Yang sini ada yang mau tanyakan lagi sebelum saya tutup? Ustaz mau nanya. Yang ini sebentar. Di bawah faqad su'ila Rasulullah. Yang itu mana? Faqad su'ila Rasulu. Nah, di bawahnya itu suja'atun atau suja'atin. Mana sebentar yang mana? Wa fil lafdin lil hadis ya? Atau yang mana? Bukan. Yang baris keberapa ya ini? Baris keberapa ini? Setelah 1, 2, ketiga kayaknya. Bukan ketiga, itu yang paragraf ketiga. Faqad su'ila ar-rasulu ya alladzi yuqatilu ala ahadil wajih. Apa ya? Wujuhi. Nah, iya itu di bawahnya suja'atin apa suja'atun, Ustaz? Syaja'atan. Oh, syaja'atan wa hamiyatan wa liyura makanuhu. Berarti dia ini ya? Badal ya, Ustaz ya? Iya. Bisa badal, bisa mubtada, atau bisa khobar dengan mubtada yang dibuang. Syaja'atan. Berarti syaja'atin aja ya, sebagai badal ya. Ala ahadil wujuhi salasati syaja'atin wa hamiyatin wa liyura makanuhu. Iya, berarti kan kalau dia badal syaja'atin ya? Ya, Ustaz, Iya, kan? Iya, syaja'atin. Ini ya, badal lagi gampang ya. Iya. Itu aja, Ustaz. Udah itu aja. Saya yang sini kita cukupkan ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kitabnya udah jadi, Adelin? Belum, Ustaz.